Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita juga baru saja melewati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita juga tetap bersyukur karena kita masih ada di Indonesia ini, kita masih dalam lindungan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih dari itu Tuhan yang telah memerdekakan kita, telah mengangkat kita, membuat kita menang atas maut. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saat ini kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama untuk tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Kita angkat satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Sekali lagi, agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sama-sama ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita akan pujian dari awal, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi kita pujian dari awal. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan.
datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang masih ada pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau berikan kepada kami, terutama untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Kami merdeka atas maut, kami merdeka atas segala hal yang mengikat kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami serahkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau taruhkan hikmat dan kuasa-Mu sehingga dapat melayani dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, maupun umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah semua ada di dalam lindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita atas segala hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Keselamatan seperti tadi saya katakan bahwa kemerdekaan Tuhan berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang biasa-biasa Bapak Ibu, tapi suatu hal yang benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Tiada bandingnya. Untuk itu kita tinggikan Tuhan, kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Amin. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga yang tetap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab itu Bapak Ibu tidak perlu takut akan pemeliharaan Tuhan, tidak perlu takut akan segala hal yang ada di dunia ini, karena Tuhan memelihara kita. Yang penting kita tetap setia, hidup menurut kebenarannya. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelumnya saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, Ajar Ku Mengerti.
kekuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu, menurut kehendakmu. Terjadilah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan dilaut oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebelum itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu supaya Tuhan Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya dapat mendengarkan, tetapi kami juga menerima serta memahaminya dan menyimpannya di dalam hati kami, sehingga itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong setiap kami ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan juga GPT di Jatiroto. Salam bahagia, kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah raya minggu keempat dari bulan Agustus 2021. Puji Tuhan, kita masih tetap di dalam keadaan prihatin oleh karena kita masih dalam masa-masa PPKM yang diusahakan oleh pemerintah kita sebagai jalan yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkembangan dari COVID ini. Dan kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, kita harus juga membantu pemerintah dalam hal ini berusaha untuk melaksanakan segala instruksi. Oleh karena di dalam peperangan, salah satu syarat untuk menang ialah ketaatan. Tanpa ketaatan, sekuat apapun pasukan tentara pada waktu dia berperang, maka kemungkinan gagal sangat besar. Oleh karena ketaatan itu harus dikerjakan oleh setiap anggota yang masuk di dalam pertempuran itu. Demikian juga negara kita saat ini sedang bertempur, berperang dengan pandemi,
yang cukup besar ini, dan kita juga dibutuhkan ketaatan supaya segala sesuatunya boleh berjalan sesuai rencana. Seharusnya kita tidak boleh putus asa. Itu memang saya sangat meyakini, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, tidak ada sesuatu yang kekal. Baik itu yang kelihatan baik, baik itu juga yang kelihatan kurang baik atau jahat, akan punya waktu masing-masing dan akan berakhir. Demikian pula dengan COVID ini, saya yakin bahwa ini pun bukan sesuatu yang kekal. Ini hanya sementara, dan kita sedang masuk di dalam ujian bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal semacam ini. Saudara, demikian juga dengan dunia ini yang semakin lama semakin menua, dan firman Tuhan mengatakan dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala kemewahannya, keindahan, kecantikannya sedang lenyap. Tetapi bagi kita, saudaraku, yang memelihara dan terpelihara oleh firman Allah, maka kita juga kekal bersama dengan firman itu. Hanya saja, saudaraku, kita tidak terlalu diberikan suatu informasi tentang kapan terjadinya akhir dari dunia ini. Oleh karena itu memang tidak ada relevan dengan kehidupan manusia, tidak ada gunanya. Kalau manusia tahu toh juga mau apa, gitu ya. Atau juga makin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi yang penting Tuhan memberitahukan bahwa segala sesuatu akan berakhir, termasuk bumi ini, dunia ini, dan juga kehidupan manusia-manusia yang ada ini pun juga akan berakhir. Tetapi pengakhiran itu tentunya bukan hanya berlaku begitu saja, tetapi ada sesuatu yang baru yang kita hadapi. Belakangan ini kita sering membicarakan tentang eskatologi. Eskato itu memang sesuatu yang berarti akhir zaman. Logi itu ilmu yang mempelajari. Jadi eskatologi itu suatu ilmu yang mempelajari akhir zaman. Bahkan eskatologi itu menembus bukan hanya akhir zaman, tetapi juga sesudah zaman itu apa yang akan terjadi. Nah, ini yang ingin manusia itu mengetahui. Tetapi firman Allah mengatakan tidak perlu. Kita baca sekarang, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Ayat yang pertama mengatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi Rasul Paulus memang menegaskan bahwa hari, kapan, waktunya, apa segala itu tidak ada gunanya untuk manusia itu tahu. Sehingga firman Allah mengatakan tidak perlu dituliskan kepadamu. Nah, tapi kan kita melihat manusia itu masih ngotot ya, saudara ya. Jadi dia mulai menggunakan segala macam cara untuk meramal. Meramal yang Allah mengatakan tidak ada perlunya gitu. Tapi manusia masih ngotot, ya tidak apa-apa, asal tidak merugikan orang lain dan tidak merupakan suatu penipuan. Itu kan cuma orang ngeramal aja gitu ya. Silahkan, no problem. Ayat yang kedua, karena kamu tahu sendiri, tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Nah, ini Tuhan itu mau memberitahukan yang ini gitu, saudara ya. Jadi supaya kita ini tidak ribet cari waktunya kapan-kapan, tapi kita percaya bahwa hal itu akan terjadi. Tidak usah jauh-jauh, saudaraku, kita tidak usah mikirkan kapan dunia ini lenyap. Kita tidak tahu, mungkin 1000, 2000, 3000, berapa puluh tahun lagi, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu kita bisa ngurusi secara individu. Kita ini
Tidak lebih dari umur kita, nah itu aja sudah. Jadi kalau tidak buminya yang lenyap, ya kita yang lenyap. Oleh sebab itu, saudaraku, pemikiran dalam hal ini, Tuhan ingin memfokuskan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itu jauh lebih penting. Jadi manusia ini tidak usah ngurusi yang macam-macam yang bukan haknya. Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia ditanya kapan itu, dia mengatakan, aku tidak tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa. Jadi artinya buat Tuhan Yesus sendiri tidak ada misi untuk memberitahukan kepada kita tentang itu. Tapi yang Tuhan mau ialah manusianya ini loh diurus gitu. Supaya nanti kalau pada hari itu manusia ini jangan binasa, tetapi memperoleh suatu kesempatan yang baru untuk hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, ini yang lebih penting, saudaraku. Mari kita sekarang mengurus hal ini, ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak diberi mandat di dalam misinya untuk menyampaikan hal itu. Kita lihat sekarang yang penting buat kita ini apa? Ini yang harus kita pikirkan, oleh karena ini yang bisa kita lakukan. Jadi saya ulangi, kalau kita ini memikirkan tentang kiamat, bumi lenyap dan lain sebagainya, itu kita bisa apa sih? Kita juga tidak bisa apa. Tetapi Tuhan tahu ada satu yang bisa kita lakukan, ialah sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini saudaraku, kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Firman Allah ini mengatakan demikian, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini yang bisa kita lakukan. Pinggang yang berikat itu, saudara, mempunyai arti bahwa kita ini punya niat untuk melayani Tuhan. Kita ini diberi suatu niat hati yang baik untuk mau melayani Tuhan. Dan itu persiapkan. Ikat pinggang itu yang dipergunakan itu berarti kita siap untuk melayani. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu itu tetap menyala. Jadi kalau pelita itu tetap menyala, itu jelas, saudaraku, bahwa hal ini diceritakan sesuatu yang misteri, yang tidak bisa dilihat dengan mudah. Oleh karena kejadian-kejadiannya itu di dalam masa-masa kegelapan. Itu Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Supaya di dalam hidup yang sementara ini, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Siapkan diri kita melayani Tuhan. Siapkan juga pelita, supaya pencerahan itu selalu ada di dalam jalan hidup kita, sebagai pelita, sebagai suluh pada jalan hidup kita, yaitu firman ini. Tetap kita perhatikan. Kemudian kita loncat ayat yang ke-40 dari Lukas 12. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia itu datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini menguatkan, saudaraku, di dalam dari 1 Tesalonika 5 tadi yang dikatakan datang sebagai pencuri. Bukan Tuhan itu mau mencuri, bukan. Tetapi kedatangannya itu digambarkan sebagai seorang pencuri yang tidak mungkin itu akan disiar-siarkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri. Ini yang bisa kita lakukan, saudara. Dan Tuhan itu datang bukan untuk mencuri barangnya orang, bukan. Tetapi Tuhan itu datang sekalipun ia hadir sebagai seorang pencuri di dalam timingnya. Tetapi apa yang akan dia ambil itu adalah milik kesayangannya. Siapa itu? Manusia-manusia yang berjaga-jaga. Manusia-manusia yang mau melayani Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan,
di tengah-tengah berjaga-jaga, maka begitu Tuhan itu datang, maka berbahagialah orang-orang itu, termasuk kita. Oleh karena kita ini milik yang disayangi Dia. Ini yang dimaksudkan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak tersangkakan, tidak disangkakan. Ayat 43 mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Jadi pada waktu kita berjaga-jaga, maka Tuhan itu datang dan disebutkan berbahagialah kita sebagai hamba yang didapati oleh tuannya melakukan tugas itu ketika Tuhan itu datang. Jadi ini yang bisa kita lakukan, saudaraku. Ini yang bisa kita lakukan. Ayat 45 dan seterusnya mengatakan, akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka Tuan dari hamba itu akan datang pada hari yang tidak tersangkakan dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi jelas, saudaraku, supaya kita di dalam hari-hari menanti kedatangan Tuhan ini, kita tidak ada di suasana yang remang-remang. Kita memang tidak ada perlunya untuk tahu kapan waktunya itu. Tetapi yang kita tahu ialah Tuhan mau kita ini selamat. Dan Tuhan mau menjumpai kita di tengah-tengah keadaan kita sedang berjaga-jaga. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan inilah yang perlu ditaati oleh setiap anak Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sekarang coba kita kembali, saudaraku, kepada 1 Tesalonika tadi, ayat yang pasal yang kelima tadi, dan kita baca, saudara ya, di dalam ayat yang keempat sekarang. Tadi kita sudah membaca dari 1 Tesalonika 5 ini di dalam ayat 1 dan 2. Tetapi kita akan masuk lebih dalam lagi pada ayat yang keempat. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Bagaimana mungkin kita hidup dalam kegelapan jikalau pada tangan kita ada pelita yang menyala? Ya. Jadi ini merupakan suatu kepastian. Oleh karena kita berikat pinggang dan dengan pelita yang menyala, kita berada di dalam terang. Bahkan kita ini menjadi terang itu sendiri. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi beda, saudara ya, beda. Jadi kalau Tuhan itu datang di hadapan orang-orang yang tidak siap sedia, betul-betul manusia-manusia ini kecolongan. Dia betul-betul menghadapi sesuatu yang tanpa persiapan, mengagetkan. Tetapi justru kita anak-anak Tuhan, saudaraku, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak usah panik. Oleh karena kita tetap bersama dengan Dia. Bahkan kita tetap ada aktivitas di dalam suasana yang bagaimanapun juga. Tuhan melatih kita, saudaraku, dalam masa-masa sekarang ini. Di dalam pandemi semacam ini, saudaraku, ini Tuhan melatih kita. Saya sendiri mikir-mikir, Tuhan, lah kalau keadaan begini saya ini harus disuruh apa? Kalau saya mengatakan layani Tuhan, bagaimana saya bisa melayani di dalam keadaan semacam ini? Tetapi, saudaraku, saya memperoleh suatu bisikan Tuhan yang mengatakan, kamu bisa melayani Tuhan
dengan cara kamu memperhatikan firman Tuhan. Itu melayani Tuhan. Dan jikalau waktu terbuka, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sementara pekerjaan Tuhan yang seperti biasanya ini tidak bisa kita lakukan, kita tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti Maria yang di bawah kaki Yesus mendengarkan segala perkataan. Itu jauh lebih baik justru. Jadi sekalipun kita di rumah, dimanapun kita berada, bahkan Tuhan melatih kita untuk kita disiplin di dalam memanfaatkan waktu-waktu, sehingga kita tetap berada bersama dengan Dia. Ayat yang kelima mengatakan, karena kamu ini semua anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukan orang malam atau orang-orang yang berada di kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tertidur. Nah ini saudara, jangan kita pasif, tetapi aktivitas rohani kita masih tetap berjalan. Gereja saudaraku di dalam keadaan bagaimanapun juga tetap berusaha untuk bisa menjumpai jemaat, entah dengan cara bagaimanapun, antara lain dengan cara online. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak boleh berlepas tangan begitu saja. Anggota dari tim penggembalaan kita tetap berusaha untuk memantau, untuk mendekati, untuk menguatkan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Supaya kita jangan sampai stagnan atau berhenti atau kita padam sehingga kita berada di dalam kegelapan. Kita bukan orang-orang malam. Sebab itu baiklah kita jangan tertidur seperti orang-orang lain, tetapi kita berjaga-jaga dan sadar, saudara. Kita sebagai anak-anak terang, sekalipun kita, aktivitas kita tidak seperti yang lalu, tetapi firman itu tetap memelihara hati kita, sehingga kita tetap bisa berbuah di dalam kehidupan rohani kita. Oleh karena jikalau kita ini anak-anak terang, saudara, maka kita tetap akan produktif dan kita tetap akan berbuah-buah. Saya akan sedikit masuk buah apa yang dihasilkan oleh anak-anak di dalam terang itu. Kita lihat di Efesus 5 ayat yang ke-8 dan ke-9 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu ini adalah kegelapan. Kita boleh putar kembali, saudaraku, riwayat hidup kita. Kalau kita sampai pada saat-saat ini, saudaraku, maka seharusnya keadaan kita lebih baik dari zaman yang dulu. Oleh sebab itu pengkhotbah mengatakan, jangan engkau mengatakan mengapa zaman dulu itu lebih baik dari zaman sekarang. Kebalik, saudaraku. Itu ada yang error. Kalau orang Kristen sampai ngomongnya kayak gitu, itu kehidupan yang error, ada kesalahan. Seharusnya orang Kristen itu mengatakan hidup itu semakin indah di dalam Kristus. Betapa tidak, saudaraku. Apapun yang dikatakan oleh manusia, jalan hidup kita sama, kita akan berakhir di dunia ini. Siapapun kita. Tetapi betapa bahagianya jikalau kita pada ujung perjalanan hidup kita semakin diyakinkan bahwa kita semakin dekat kepada Yesus. Dan keselamatan kita itu sudah lebih nyata lagi di hadapan mata kita. Ngapain kita harus repot?
Dan kalau kita makin lama makin takut, saudaraku, menghadapi sesuatu yang misteri, kita tambah takut. Itu kan salah. Tetapi jikalau kita berada di dalam terang, itu kemurahan Tuhan. Oleh karena sekarang ini kita tidak lagi seperti dulu yang di dalam kegelapan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang di dunia ini. Dan dikatakan, sebab itu nyatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi konsisten, saudaraku, ada konsekuensinya sebagai anak-anak terang. Kita harus menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita lakukan dengan pinggang yang berikat dan tangan yang megang pelita yang menyala. Maka kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak terang, dan tetap ada buah-buah yang indah dari kehidupan orang-orang yang sebagai anak-anak terang itu. Ada buahnya, saudara. Ayat yang ke-9 mengatakan, karena terang itu hanya berbuahkan 1, kebaikan, 2, keadilan, 3, kebenaran. Kebaikan itu, saudaraku, bisa kita lakukan dalam hal sehari-hari. Rasul Petrus memberikan suatu contoh bagaimana kita harus berbuat baik sebagai anak-anak terang di tengah-tengah masyarakat yang ada kegelisahan dan di kegelapan. Maka kita sebagai anak-anak terang itu bisa tampil di tempat kita berada, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan meletakkan kita di situ, sehingga kita boleh bermanfaat. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Ini salah satu contoh kebaikan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu zaman dulu. Kalau untuk zaman sekarang, miliki cara hidup yang santun, yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Ini merupakan sesuatu yang bisa kita jalankan, saudara. Jadi jangan malah menambah kekacauan, tetapi sebagai anak-anak terang, kita boleh memberikan suatu pengharapan kepada orang-orang yang berada di dalam keputusasaan. Dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, artinya di tengah-tengah masyarakat yang bukan seiman dengan kita. Bukan malah mencaci, mengutuk, menghina dan lain sebagainya. Itu bukan terang, saudaraku. Itu gelap pekat namanya. Tetapi kalau anak-anak terang itu, saudaraku, justru di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah penderitaan, maka ia sempat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini kesempatan, saudaraku. Mengapa? Supaya apabila mereka itu memfitnah kamu, jadi mau mengolok, mau memfitnah, mau menghina, mau menjelekkan, mau menjerumuskan, mereka akan memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah itu melawat mereka. Kita jangan tutup mata, saudara, dan kita juga jangan menghinakan.
Oleh karena Tuhan mengatakan dengan jelas, kita ini hanya bersaksi di hadapan mereka, supaya mereka melihat bagaimana kebaikan anak-anak Allah, bagaimana orang-orang yang hidup di dalam terang itu, sehingga pada saat nanti apabila Allah berkemurahan untuk melawat mereka, maka mereka juga akan menerima kasih karunia Allah itu, dan mereka juga akan diselamatkan, dan mereka juga akan memuliakan Allah. Ini yang dikehendaki, saudaraku. Ini kebaikan yang bisa kita lakukan. Keadilan. Coba kita lihat bagaimana kita ini berlaku adil, saudaraku. Berlaku adil itu. Berlaku adil ini, saudaraku, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita nggak bisa. Kita mau adil sama Tuhan, tapi kita tidak adil pada sesama. Kita mau adil kepada sesama, tapi tidak adil kepada Tuhan, malah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi kalau Tuhan mau, saudaraku, kita akan mampu berlaku adil. Kita lihat di dalam Amsal. Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 dan 28. Singkat-singkat, saudaraku, ayat-ayat yang kita dengar pada saat ini. Tetapi ini benar-benar merupakan suatu jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di tengah-tengah kegelapan dunia. Ayat 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, padahal engkau ini mampu melakukannya. Diberi kemampuan untuk melakukannya. Pertanyaannya ialah, siapa sih orang-orang yang berhak menerimanya itu? Tentu, saudaraku, yang berhak menerima itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Oleh karena bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Ada orang yang mengatakan, Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku, jiwaku, rohku sepenuh di dalam tangan. Bagus. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Apakah itu sudah dilakukan? Contoh, saudaraku, yang paling sensitif ini, soal perpuluhan. Bukankah itu miliknya Tuhan? Bukankah kita dimampukan untuk mengembalikan miliknya Tuhan dengan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Sehingga kita bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Miliknya pendeta? Tidak, saudaraku, tidak. Itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya jemaat terpelihara di dalam kepemilikan Tuhan itu. Ini test case, saudaraku, hanya sebagian kecil dari bukti keadilan kita. Lain halnya, saudaraku, kalau kita memang tidak mengakui. Jadi aku tidak diberkati Tuhan. Kalau aku bisa punya uang, kalau aku bisa hidup, bisa kecukupan, itu oleh karena upayaku sendiri. Jadi Tuhan itu tidak ikut-ikut, gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, saudara. Kalau memangnya pikiran semacam itu, ya silahkan. Tuhan juga tidak terlalu ngurusi kalau orang kayak gitu. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang Kristen, saudaraku, maka kita selalu mengakui apa yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Dan kita tahu keadilan untuk kita juga mengembalikan miliknya Tuhan. Sekali lagi, kecuali kalau kita tidak mengakui. Itu keadilan. Kemudian siapa lagi? Keadilan itu ialah
keluarga. Kalau seorang suami itu bagaimana dia bertindak adil kepada istrinya, seorang istri pun juga dia harus bertindak adil kepada suaminya. Orang tua kepada anak-anaknya, dan sebaliknya, anak-anak memberi penghormatan kepada orang tuanya. Ini suatu keadilan, saudaraku. Dan kita dimampukan untuk melakukan itu. Sebagai seorang pimpinan usaha, sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, dia harus berlaku adil kepada karyawan-karyawannya. Tidak boleh dia menutup mata. Kalau memangnya Tuhan memberkati dia, kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang adil, yang memuliakan Tuhan? Dia sebagai seorang yang memegang pelita menyala, yang memproklamirkan diri sebagai anak Tuhan yang diberkati. Mengapa dia tidak melakukan suatu keadilan yang bisa dia kerjakan? Ini salah satu contoh, saudaraku, bagaimana sikap anak-anak terang itu. Notabene terang itu adalah Allah. Allah itu adalah terang. Kalau kita mengucapkan saya anak terang, berarti kita ini anak Allah. Bagaimana sikap model anak Allah itu dalam hal keadilan? 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergi, besok kembalilah, oleh karena besok baru aku akan memberi. Sedang yang diminta sebagai hak dari orang itu ada pada kita. Waduh, saudaraku, jangan sekali-kali sedemikian. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, maka hak dari orang yang punya hak, maka harus kita penuhi. Sebagai seorang hamba Tuhan, jemaat itu punya hak untuk dilayani. Jangan kita celingusan di dalam pelayanan. Kita harus benar-benar untuk bertanggung jawab di dalam pelayanan. Demikian juga dengan sidang jemaat. Dia pun juga harus berlaku adil kepada pimpinan-pimpinannya. Kalau ini kita bisa lakukan, saudaraku, maka sesungguhnya kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam masa-masa kesukaran, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini sisi dari keadilan. Saya bersaksi sedikit, saudaraku. Berapa tahun yang lalu, saya pernah mengurus KTP di sebuah kecamatan. Pada waktu itu, sebagaimana biasa, saya diminta untuk membayar sejumlah uang. Saya berikan, karena saya pikir, iyalah orang kerja, apapun ya juga dia harus kita hargai. Dengan segala kerelaan hati, dengan segala sukacita, saya tidak berkeberatan untuk memberikan itu. Tetapi setelah saya tunggu, saudaraku, KTP itu dicetak dan sudah selesai, ditaruh, dan saya tahu bahwa itu punya saya. Saya datang, saudara, saya bilang, mana KTP saya? Kan sudah selesai, saya ambil. Saudara, ada seorang ibu ini kebangetan. Dia mengatakan apa? Tidak bisa, Pak, mesti bayar lagi. Kalau mau diambil hari ini mesti bayar lagi. Loh, tadi saya kan sudah bayar. Iya, itu kan bayarnya di permulaan, tapi kalau sudah jadi yang bayar lagi. Waduh, saudara, waktu itu saya tidak bisa ngomong. Saya cuma lihat orang itu, saya pikir, wah, orang ini.
Saya ini pembayar pajak. Saya ini rakyat dari bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Saya membayar pajak. Saya sudah mengikuti segala peraturan-peraturan. Bahkan pengurusan KTP itu seharusnya itu keperluan dari pemerintah. Dan itu sudah saya penuhi. Tetapi caranya itu kayak gitu, saudara. Saya ingat firman ini. Saya tanya, kapan saya bisa ngambil? Ya Senin, waktu itu hari Kamis. Hari Jumat kan Sabtu, Jumat Sabtu kan hari pendek. Jadi Senin. Saya bilang, ya saya akan ambil Senin. Saya tidak mau kasih uang kamu. Sebetulnya bukan saya tidak mau, tetapi saya sakit hati terus terang. Oleh karena hal ini tidak pantas kamu lakukan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, waktu itu mulut saya keterucut ngomong, terkutuk kamu. Bukan berarti saya sayang untuk memberikan, tetapi hati saya menolak. Itu tidak boleh, tidak pantas. Ini salah satu contoh. Dan contoh ini sangat melekat di dalam hati saya. Sehingga saya sendiri sampai pada saat ini, oleh karena saya pernah disakiti, maka saya tidak pernah mau untuk menyakiti hati orang lain. Yang orang itu punya hak. Ini salah satu contoh, saudara. Jadi anak-anak Tuhan itu harusnya sedemikian. Punya kebaikan, kebajikan kepada masyarakat sekitarnya. Punya keadilan terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Dan yang ketiga ialah punya kebenaran. Kebenaran ini, saudaraku, diekspresikan di dalam perkataan-perkataan, di dalam kata-kata. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 14 mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup? Artinya menyukai itu menghargai hidup. Jadi hidup itu sesuatu yang berharga, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk berkarya, untuk berkiprah, untuk berbuat-buat kebajikan selagi masih hidup. Kalau sudah mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi selagi orang itu hidup, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jadi Tuhan itu menjanjikan umur panjang, hari-hari yang baik, termasuk hari depan yang indah kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu diekspresikan dengan perkataan. Ayat 13 mengatakan, jaga lidahmu terhadap kejahatan dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan penipu. Anak-anak Tuhan, saudaraku, anak-anak dalam terang, jangan kita hidup di dalam kesembronoan kita menggunakan mulut lidah kita. Memang bisa salah kita dalam berkata-kata, tetapi sejauh kita ingat apa yang kita ucapkan yang menjadikan sesuatu yang tidak begitu, itu harus cepat kita mintakan maaf pada saat kita ingat, pada saat ada kesempatan yang baik. Kita lakukan itu supaya hari-hari depan kita, hidup kita boleh di dalam keadaan yang menyenangkan, yang bersukacita, dan umur kita diperpanjang oleh karena tidak ada depresi, tidak ada
frustasi di dalamnya. Oleh karena kita tidak mempunyai sesuatu yang harus kita simpan sebagai sesuatu yang dosa di dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, cari perdamaian dan usahakan untuk mendapatkannya. Jadi saudaraku, di dalam setiap perkara yang berkaitan dengan damai, itu kita harus pilih loh saudaraku. Jangan kita keras-kerasan di dalam hidup ini. Tadinya saya tidak mengerti saudaraku, tetapi pada waktu saya mengalami suatu hal, maka saya bisa mengerti betapa mahalnya damai itu. Betapa mahalnya damai itu. Suatu saat, saudaraku, di dalam pekerjaan saya mendapat suatu pekerjaan untuk merestorasi satu mesin pembangkit listrik diesel genset. Waktu itu saya sudah lakukan, saya kerjakan, tetapi pada waktu saya tawarkan ada beberapa spare part yang harus diganti, pemilik mengatakan tidak, saya tidak mengganti. Saya bilang nggak bisa, kalau ini memang sudah harus diganti. Dan akhirnya saya tawarkan, apakah kamu mau mengambil dari saya dengan harga sekian? Dia mengatakan tidak, saya akan cek dulu di luar. Dan dia cek di luar, dan dia dapat, saudara. Harga memang jauh lebih murah. Tetapi pada waktu spare part itu datang, secara fisik sama, tetapi secara kualitas sangat berbeda. Dan saya katakan kepada pemilik, saya tidak menjamin barang ini apabila dipakai, oleh karena ini sangat fatal. Dan ini yang menerima suatu beban yang terberat di dalam konstruksi mesin itu, sehingga kalau tidak yakin, maka saya tidak berani untuk menjamin. Pemilik itu mengatakan, oh enggak apa-apa, saya jamin. Ya udah, pada waktu itu saya pasang sebagaimana mestinya. Setelah itu dijalankan, jalan baik, dan saya serah terimakan. Tapi khusus untuk parts itu, saya tidak memberikan suatu jaminan apapun. Sungguh saudara, nggak sampai 1 minggu, orangnya itu telepon dan dia maki-maki, marah-marah. Dan saya bilang nanti dulu, saya mau lihat dulu, kenapa kamu komplain hal ini. Saya lihat, dan memang pada waktu saya periksa, betul saudara, parts yang dipasang itu, yang merupakan connecting rod itu ya, jadi second stang itu kalau orang bilang, itu patah. Nah mau ya apa sekarang? Apanya yang salah kalau itu patah? Dia tidak terima saudaraku, dia marah sekali, marah luar biasa. Dia manggil tenaga ahli dari ITS apa, didatangkan untuk menganalisa, untuk mendiagnosa kenapa itu bisa patah. Dan saya tenang, saya bilang, ya memang patah. Karena memang itu tidak sesuai. Nah, pada akhirnya saudaraku, rupanya para ahli dari institut itu memang setuju dengan alasan saya bahwa memang parts itu tidak sesuai dengan standarnya. Lah, akhirnya dia agak turun tensinya, dan dia berubah sikap, menteror. Dia mendatangkan beberapa orang yang dia katakan ini sebagai saudara-saudaranya. Ada yang bawa pistol, ada yang apa, datang ke rumah, saudara. Dan dia menekan saya.
Tapi anehnya waktu itu saya enggak ada perasaan ingin ngalah, itu enggak ada. Saya bilang enggak. Saya bilang saya enggak mau dipersalahkan. Dan dia mengatakan, Bapak harus ganti. Tidak, saya tidak mau ganti. Saya akan mengatakan sebetulnya ulang itu teman-teman dari orang itu ulang. Selang berapa hari baru pemilik langsung telepon ke saya. Saya tanya, ada apa? Dia bilang, begini aja Pak, saya ini kan sudah rugi. Iya, kamu rugi, saya juga rugi. Oleh karena biayanya belum kamu bayar kan. Nah, bagaimana sekarang baiknya? Dia tanya, ya terserah kamu mau lanjutkan ini ke pengadilan, oke, atau kamu mau ngambil jalan damai, oke. Akhirnya dia mengatakan, begini aja Pak, supaya digratiskan aja, saya tidak usah dibebani bayar. Dan kemudian spare part yang Bapak tanamkan di situ, tak usah ditagih ya Pak, karena saya juga perlu beli mesin yang baru. Saya waktu itu mikir, saudara, dia sudah mengucapkan usul itu. Sekarang bola itu di tangan saya. Mau saya apakan ini? Saya lempar keluar lapangan, atau saya lemparkan kepada dia, atau saya tendang lagi untuk dimainkan lagi. Tapi Tuhan itu berbisik kepada saya, bola ada di tanganmu. Dan firman Tuhan ini mengatakan, carilah perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Harus ada usaha, saudaraku, untuk mendapatkannya. Sehingga pada waktu saya ingat ayat ini, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, cari perdamaian, dan berusaha untuk memperolehnya. Waktu itu tanpa berpikir panjang, saudaraku, saya mengatakan, baik Pak, akan saya ikhlaskan semuanya ini. Saya juga ikut berduka atas kerugian Bapak. Tetapi yang lebih penting dari semuanya ini, kita mengambil suatu pelajaran, bahwa memang masalah-masalah teknis itu tidak boleh untuk dikelabui. Jadi yang harus itu harus, supaya selamat. Akhirnya urusannya terhenti, saudara. Apakah dengan demikian tiba-tiba saya jatuh miskin? Tidak, saudara. Dan dengan demikian apa orang itu tiba-tiba menjadi kaya raya? Tidak. Tidak ada yang berubah. Saya tidak jatuh miskin. Orang itu juga tidak jadi kaya karena itu. Nothing, tidak ada apa-apa. Selang beberapa bulan, waktu saya di supermarket, ketemu sama orang ini. Dia menyapa saya dengan sangat baik. Saya juga menyapa dia dengan sangat hormat. Dan kita saling berteman. Sekalipun tidak ada lagi kelanjutan pekerjaan, tetapi rasa sakit hati, rasa was-was, rasa permusuhan, rasa jengkel dan lain sebagainya selesai, saudaraku. Dan tidak memberikan dampak negatif apapun selama kita ini bisa mengalihkan perhatian kita ke arah yang positif. Sehingga di dalam tindakan-tindakan selanjutnya kita lebih berhati-hati, lebih profesional di dalam kita bekerja. Ini, saudaraku, yang dimaui oleh Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita mempunyai kesaksian di dalam hal kebaikan di tengah-tengah masyarakat, keadilan di dalam keluarga,
keadilan kita terhadap Tuhan, keadilan kita terhadap siapapun yang punya hak, supaya kita tidak mempermainkan hak orang. Demikian juga ada satu yang bisa kita keluarkan secara ekspresi pembicaraan kita, adalah sikap-sikap untuk mendatangkan kedamaian. Ini perlu, saudaraku, ini perlu supaya kita di dalam hidup ini menjelang hari kedatangan Tuhan, supaya kita mengenali apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Sebagai ayat penutup, saudaraku, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 14 sampai ke 17. Ini sebagai ayat penutup, tetapi juga sekaligus untuk memberikan suatu instruksi Tuhan kepada kehidupan anak-anak Tuhan. Dikatakan demikian, ayat ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu hai yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita harus bangun, saudara. Kita tidak boleh ngelokro, itu yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Ngelokro itu gambarannya ayam yang hujanan, bertengger, tidak berani goyang, ngelokro. Itu sebabnya dikatakan bangun, jangan tidur, bangkit dari antara orang mati. Kristus mau bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, bagaimana cara kamu hidup sekarang ini. Di tengah-tengah ketidaktentuan ini, bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang pekok, saudaraku ya. Lebih jahat dari orang bodoh. Kalau orang bodoh itu dikasih tahu jadi pinter. Tetapi kalau orang bebal diberitahu, tambah berbet, tambah tidak karu-karuan pikirannya. Jangan bebal, tetapi menjadilah seperti orang yang arif dan pergunakan waktu yang masih ada, karena hari-hari ini akan menjadi semakin jahat. Yang jahat itu bukan harinya, bukan buminya, saudaraku, tetapi moral manusianya. Kalau buminya ya sudah kayak gini, amanah dia itu. Disuruh gini ya segini, suruh gitu ya segitu. Tapi manusianya yang tidak amanah. Oleh sebab itu, Tuhan memperingatkan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang jahat itu manusianya. Yang jahat itu orang-orangnya, manusianya. Ayat 17, sebab itu jangan kita ini menjadi bodoh. 2 minggu yang lalu saya katakan orang, tandanya orang bodoh itu suka ngamuk, marah-marah. Itu tandanya orang yang bodoh. Oleh karena dia tidak tahu solusinya, tidak mengerti jalan keluarnya, dan itu semua membangkitkan rasa jengkel dan dia mulai marah-marah. Jadi perhatikan, orang itu makin marah-marah, sebetulnya dia itu bodoh. Tapi kalau dia itu pinter, kalau ngamuk kan gitu ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kan saudara sudah mengerti ya kehendak Tuhan ya. Jadi apa tugas kita ini? Bahwa kita sebagai anak-anak terang di dalam kegelapan ini, hendaklah pinggang kita berikat, tangan kita megang pelita yang menyala, dan kita berjalan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di mana-mana, di tengah-tengah kita berada, supaya mereka juga mendapat berkat. Dan juga Allah itu dipermuliakan di dalam perbuatan-perbuatan
buah-buah yang kita sajikan ialah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu akan membuat dunia ini, bukan dunia, manusianya itu semakin tenang dan diberkati Tuhan. Inilah saudaraku yang bisa saya sharingkan pada ibadah raya ini. Semoga ini menjadikan berkat dan manfaat bagi kehidupan kita di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang eskatologi yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, bahwa sejatinya memang manusia tidak mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian. Namun dari pembacaan firman Tuhan, dari perenungan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, kita tidak perlu mencari-cari tahu Bapak Ibu Saudara kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun sebaliknya kita mempersiapkan diri saudara sekalian menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus itu. Kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya, dan kita tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap setia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya dan beriman kepadanya. Mari kita naikkan satu pujian, ku berjuang sampai akhirnya, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap setia sampai selama-lamanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati hati tetap setia. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali, lebih sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku. Sekali lagi. Tetap setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami diingatkan kembali untuk kami tidak perlu mencari-cari tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun sebaliknya ya Tuhan, yang lebih penting daripada itu, kami tetap mempersiapkan diri kami menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya kami tidak tertinggal, kiranya kami tidak bermain-main, namun sebaliknya kami adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang semangat, orang-orang yang setia, orang-orang yang totalitas di dalam melayani dan di dalam beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan berita firman Tuhan, berkati dalam kesehatan, keluarga, dan pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Sidang jemaat Tuhan juga yang sudah mendengarkan berita firman Tuhan ini, kiranya Tuhan mampukan kami, bukan hanya kami sebagai pendengar saja, namun menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami, ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya akan mengumumkan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa hari Rebo ada ibadah PA jam 5 sore, selalu saksikan ibadah PA yang ada supaya kita semakin cerdas dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang dipopulerkan oleh orang-orang sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diingatkan juga untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hati dan dengan akal budi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi penting sekali kita juga mengetahui firman Tuhan supaya kita cerdas saudara sekalian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Hari Minggu biasanya kami share itu jam 12 siang, seperti itu. Kiranya orang tua yang memiliki anak-anaknya boleh menemani dan boleh mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan ibadah sekolah minggu supaya anak-anak kita, adik-adik kita boleh bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Dan juga ibadah minggu tetap berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 8 pagi ibadah kaum muda juga ada saudara sekalian, yaitu hari Sabtu biasanya sudah di-share pagi-pagi. Saksikan selalu ibadah-ibadah yang ada saudara sekalian supaya kita tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Maksud saya adalah bagaimana kita menyelenggarakan ibadah secara online saudara sekalian. Memang gereja kita sudah selesai di dalam pembangunannya, namun pemerintah masih belum memperbolehkan kita secara maksimal untuk beribadah secara onsite Bapak Ibu Saudara sekalian. Selalu saksikan, selalu semangat, doakan selalu supaya kita bisa bertemu dengan tatap muka saudara sekalian. Dan juga ya sebagai yang terakhir pengumumannya adalah kita akan berdoa bersama-sama bagi Tante Lin dan suami yang masa proses pemulihan sampai hari ini, kita doakan bersama-sama. Dan kita juga bersyukur bagi mama dari istri Bapak Handoko, itu juga sudah pulang dari rumah sakit dan sudah ada di rumah, sudah pulih. Kita akan doakan bersama-sama juga supaya segera dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan saudara sekalian. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dari mulai pujian sampai pada saat ini kami berada di tempat ini, kiranya semuanya pujian kami
dan juga waktu kami yang sudah kami persembahkan, kiranya semuanya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa ya Tuhan bagi sedang jemaat Tuhan dimanapun berada, maupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Sedang jemaat Tuhan juga yang mungkin yang mengalami pergumulan hari ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit seperti Tante Lin yang mengalami proses pemulihan hari ini juga beserta dengan suami, kiranya Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya obat-obat yang dipakai dipergunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk mempercepat proses pemulihan dari Tante Lin dan Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berdoa juga bagi mama dari istri Bapak Handoko, kiranya Tuhan juga memulihkan, segera memulihkan supaya omah kami ini boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapak di surga. Jika mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang tidak kami ketahui, yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga terlebih khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah berkorban banyak hal, pikiran, perasaan, waktu, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhanlah yang membalaskan segala jerih lelah kami melalui damai sejahtera yang ada dalam kami, melalui kekuatan, melalui semangat, dan melalui kesehatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa. Shalom dari kami di tempat ini. Sampai jumpa minggu depan.